warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Salma Nabilah dengan NPM F123103. Di sini saya bertugas sebagai moderator dari kelompok 4. Yang saya hormati Ibu Silpa sebagai dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kesehatan Anak. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas yang telah kami susun dengan judul Gangguan Pencernaan mengenai Dispepsia. Berikut ini adalah anggota kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang. Baik, selanjutnya untuk pemateri 1 saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Hidayah dengan NPM F123077. Pengertian gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan adalah istilah umum untuk berbagai gangguan saluran pencernaan dan merupakan cerminan disfungsi gastroduodenal yang seringkali dipicu oleh stres dan dapat melibatkan gejala gastrointestinal serta no-gastrointestinal. Disebut juga dispepsia, mencangkup gejala yang muncul setelah makan dan mengindikasikan gangguan proses pencernaan. Gejala umum gangguan pencernaan yang dibagi menjadi dua, yaitu gejala utama, mual setelah makan, kadang muntah. Hal ini sering kali muncul setelah makan. Perut bagian atas terasa kembung, penuh atau tidak nyaman. Bersendawa dan perut kembung. Gejala ini cukup sering terjadi. Yang kedua ada gejala tambahan, jarang terjadi tetapi signifikan. Yang pertama ada rasa tidak enak di mulut, yang kedua ada lidah berlapis, yang ketiga ada kelelahan, ketakutan atau sakit kepala. Perbedaan gangguan pencernaan dan nyeri ulu hati. Gangguan pencernaan adalah gejala umum yang melibatkan proses pencernaan. Nyeri ulu hati adalah sensasi terbakar di dada yang dapat menjalar ke leher atau tenggorokan. Hal ini biasanya disebabkan oleh asam lambung yang naik. Dispepsia fungsional. Definisi, gangguan gastrointestinal jinak tanpa kelainan struktural yang terdeteksi. Gejala utamanya yang pertama ada nyeri epigastrium atau rasa terbakar, yang kedua cepat kenyang dan rasa penuh setelah makan. Didiagnosis berdasarkan kriteria Roma 4. Nah, standar internasional untuk mendiagnosis gangguan pencernaan. Terus ada memengaruhi lebih dari 20% populasi, yang berarti menunjukkan betapa umum kondisi ini sering terjadi. Terus ada subtipe dispepsia fungsional. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada sindrom nyeri epigastrium. Sindrom nyeri epigastrium yaitu nyeri di area epigastrium. Yang kedua ada sindrom distres setelah makan. Yaitu rasa kenyang berlebihan atau cepat lebih kenyang. Yang ketiga ada kombinasi keduanya. Jadi campuran gejala dari antara sindrom nyeri epigastrium dan sindrom distres setelah makan. Dispepsia fungsional. Dispepsia fungsional merupakan suatu kondisi kompleks yang menggambarkan serangkaian gejala gangguan pencernaan pada sistem pencernaan bagian atas, khususnya pada anak-anak. Menurut penelitian dalam Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, dispepsia didefinisikan sebagai kumpulan gejala yang meliputi rasa tidak nyaman di daerah ulu hati, nyeri perut, kembung, dan gangguan pencernaan. Secara signifikan, hal ini memengaruhi kualitas hidup anak. Kondisi ini bukan sekadar sakit perut biasa, melainkan manifestasi dari kompleksitas gangguan sistem pencernaan yang memerlukan perhatian medis yang komprehensif. Next. Seiring dengan bertambah majunya ilmu pengetahuan dan alat-alat kedokteran, terutama endoskopi, dan diketahuinya penyakit gastroduodenum yang disebabkan Helicobacter
pylori, maka diperkirakan makin banyak kelainan organik yang dapat ditemukan. Suatu studi melaporkan tidak dijumpai perbedaan karakteristik gejala sakit perut pada kelompok yang terinfeksi H. pylori dengan yang tidak. Pada anak di bawah 4 tahun, sebagian besar disebabkan kelainan organik, sedangkan pada usia di atasnya, kelainan fungsional merupakan penyebab terbanyak. Jadi penyebab dispepsia pada anak-anak adalah memberi makan terlalu banyak, dan juga susu kaleng yang tidak cocok. Namun, kadang-kadang dapat pula timbul karena penyakit misalnya tukak lambung. Baik, sekian. Untuk pemateri 2 saya persilahkan. Baik, untuk visualisasi gangguan pencernaan fungsional dispepsia. Nah, sebelum ke gangguan pencernaan, terlebih dahulu saya akan menyebutkan 7 sistem pencernaan. Yang pertama itu mulut, kerongkongan, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, berdasarkan kajian anatomi dari buku teks pediatrik gastroenterologi karya Prof. Dr. Robert Sulman, lokasi dispepsia pada sistem pencernaan anak terkonsentrasi pada beberapa area kritis. Wilayah utama yang terdampak meliputi esofagus bagian bawah, lambung, dan duodenum atau usus 12 jari. Pada area-area ini terjadi berbagai perubahan fisiologis yang dapat menimbulkan gejala dispepsia, seperti peningkatan produksi asam lambung, gangguan motilitas usus, atau peradangan ringan pada mukosa pencernaan. Next. Nah, selanjutnya evaluasi gangguan pencernaan dispepsia. Proses diagnostik dispepsia pada anak sebagaimana dipaparkan dalam pedoman klinis American Academy of Pediatrics melibatkan pendekatan bertingkat. Tahap awal dimulai dengan anamnesis mendalam yang mencukup riwayat kesalahan keluarga, kesehatan keluarga, pola makan, dan riwayat gejala. Pemeriksaan fisik dilakukan secara komprehensif untuk mendeteksi tanda-tanda peradangan, nyeri tekan, atau anomali pada sistem pencernaan. Untuk pemeriksaan penunjang yang mungkin dilakukan meliputi tes darah untuk mengidentifikasi marker peradangan, tes napas untuk mendeteksi infeksi Helicobacter pylori, ultrasonografi abdomen, dan dalam kasus tertentu. Prosedur endoskopi. Setiap pemeriksaan dirancang untuk mengidentifikasi akar permasalahan dispepsia, baik yang disebabkan oleh faktor organik maupun fungsional. Next. Nah, untuk gejalanya meliputi yang pertama penurunan berat badan, yang kedua kesulitan menelan atau disfagia, yang ketiga sakit saat menelan atau odinofagia, yang keempat anemia defisiensi besi yang tidak dapat dijelaskan, yang kelima muntah terus-menerus, yang keenam massa yang dapat dideteksi atau limfadenopati, yang ketujuh riwayat keluarga kanker saluran cerna bagian atas, dan jika pasien tidak merespon pengobatan, maka melakukan tes yang lebih khusus dan spesifik. Next. Selanjutnya untuk pengobatan. Di sini tujuan pengobatan yaitu fokus untuk mengendalikan gejala. Yang kedua penanganan awalnya, edukasi pasien dan diskusi tentang harapan pengobatan. Nah, di sini ada pemberantasan H. pylori. Sedikit saya akan menjelaskan untuk H. pylori itu apa. H. pylori atau infeksi Helicobacter pylori adalah kondisi di mana bakteri ini menginfeksi lambung dan usus halus, merusak jaringan dan menyebabkan peradangan. Bakteri berbentuk spiral ini dapat bertahan di lingkungan asam lambung dengan memproduksi enzim urease yang menetralkan asam, sehingga meningkatkan resiko luka lambung dan kanker. Nah, di sini untuk H. pylori ada faktor risiko gastritis kronis, tukak lambung, GERD, dan sebagainya.
untuk pengobatan lini pertama yaitu pemberantasan H. pylori. Nah, untuk metode diagnosisnya ada uji antigen tinja, uji napas urea, endoskopi bagian atas. Next. Nah, untuk regimen pengobatan H. pylori, yang pertama ada terapi quadruple bismuth. Di sini kombinasi bismuth, subsalisilat, metronidazole, tetrasiklin, dan PPI. Yang kedua yaitu terapi berbasis klaritromisin, di mana kombinasi klaritromisin, amoksilin, dan PPI. Yang ketiga yaitu terapi lainnya. Ada hibrida berbasis levofloxacin atau berbasis penoprazol. Yang keempat yaitu terapi penyelamatan, rifabutin, triple, atau quadruple bismuth. Terusnya pengobatan lanjutan setelah H. pylori. Yang pertama, lini pertama, PPI atau H2RA selama 4 minggu. Yang kedua, lini kedua, jika gejala berlanjut, ada antidepresan, trisiklik atau TCA, dan agen prokinetik. Next. Nah, untuk penghambat pompa proton atau PPI, di sini ada dosis standar, yaitu ada lansoprazol 30 mg per hari, omeprazol 20 mg per hari, pantoprazol ada 40 mg per hari, rabeprazol 20 mg per hari, esomeprazol 20 mg per hari. Nah, ini direkomendasikan untuk durasi 4-8 minggu. Untuk antidepresan atau agen prokinetik, yang pertama ada antidepresan trisiklik atau TCA. Ada amitriptilin, nortriptilin, desipramin, dan dosis awal rendah diberikan selama 8-12 minggu. Yang kedua yaitu agen prokinetik. Di sini ada domperidon 10 mg 3 kali per hari, metoclopramid 5-10 mg sebelum makan. Tetapi ada perhatiannya yaitu efek samping serius seperti taradip, diskinesia, atau aritmia ventrikal. Di sini ada terapi opsional, di mana psikoterapi ini untuk pasien dengan stres terkait, buspirone meredakan rasa kenyang dini, dan modifikasi pola makan dan gaya hidup. Nah, berikut sumber dari materi kelompok kami. Baik, terima kasih kepada pemateri 1 dan pemateri 2 yang sudah memaparkan materi. Kesimpulan dari presentasi kali ini ialah gangguan pencernaan atau dispepsia adalah istilah umum untuk berbagai gangguan saluran pencernaan yang sering dipicu oleh stres dan gejala utama seperti mual, kembung, dan kesulitan menelan. Dispepsia pada anak merupakan kondisi kompleks yang membutuhkan pendekatan multidisipliner dengan pemahaman mendalam, diagnostik akurat, dan manajemen komprehensif. Gangguan pencernaan ini dapat dikelola secara efektif, memungkinkan anak untuk menjalani kehidupan normal dan sehat. Tujuan pengobatan adalah untuk mengendalikan gejala dan memberikan edukasi kepada pasien mengenai harapan pengobatan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dispepsia, kita dapat meningkatkan kualitas hidup pasien yang mengalami gangguan pencernaan ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.